Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau nge-review hotel mewah lainnya yang ada di Bali. Ini bisa dibilang Hotel Sultan Bobors ya. Dan ini adalah episode spesial road trip. Jadi selama road trip ini akan ada beberapa episode spesial. Kenapa spesial? Karena di setiap episode spesial itu hotel yang kita review adalah hotel-hotel Sultan. Kemarin kita udah nge-review The Meru Sanur. Terus juga kita udah nge-review Elevate Bali Munduk yang harganya sampai 9 juta. Nah sekarang kita mau nge-review Hotel Sultan mana lagi? Kita mau mereview Sun Regis Bali. Dan ini kemarin udah banyak yang request juga, apalagi pas Bocan bahas tentang hotel dengan sarapan terenak gitu ya. Kenapa kok Sun Regis nggak masuk? Kenapa Sun Regis nggak masuk? Ayo cobain Sun Regis Bali. Sebenarnya Bocan udah cobain nginepnya. Ini kan nginep pas road trip, Bocan udah pulang gitu kan ya. Cuma kayaknya Sun Regis itu bukan terenak tapi termewah sih sarapannya. Aduh, berarti Bobers nonton deh videonya sampai habis karena bakalan ada pengalaman seru selama nginep di sini. Tapi sebelum kita bahas detail review hotel Sun Regis Bali ini, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Sun Regis Bali ini. Harga kamarnya mulai dari 7,8 jutaan per malam untuk tipe kamar suite with garden view. Harga ini belum termasuk pajak dan catat harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra cashback hingga 600.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya Sun Regis Bali ini, harga setelah pajaknya itu 9,4 jutaan. Dan setelah dipasangin kupon Bocan 500k, nanti bisa dapat cashback 350 ribuan loh. Cashbacknya itu dalam bentuk beli-beli tiket points ya. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Dan sekarang kita udah sampai di area drop off-nya. Ini udah langsung banyak staff yang mengerubungi untuk membantu pastinya ya Bobors. Jadi dari kita turun mobil, kita tuh udah disambut dengan sangat ramah, dengan sangat sigap, dibantuin, dibukain pintunya segala macam. Terus tadi barang-barang udah turun, sekarang kita lanjut ke parkiran. Nah ini Pak Su jalan sendiri. Sebenarnya kayaknya parkirnya tuh bisa valet ya. Cuma karena mau memastikan masang dashboardnya biar gak kepanasan, jadi Pak Su parkir sendiri. Tapi mereka tetap ngasih servis terbaik karena menyediakan antar jemput bugi. Abis dari parkiran menuju lobby tuh diantar pakai bugi. Padahal sebenarnya jaraknya tuh yang gak terlalu jauh-jauh banget ya, jauh sih ya lumayan. Tapi jarang-jarang hotel yang menyediakan servis seperti ini. Dan ini kita udah sampai ke area lobbynya Bobers. Tuh, ini suasana lobby di Sun Regis Bali. Jujur li, kalau dibandingin hotel-hotel di deretan Nusa Dua kayak misalnya Apurva, terus The Ritz, lobby Sun Regis ini dibandingin mereka agak biasa ya Bobors. Karena Apurva kan tahu tuh semegah apa, terus The Ritz itu view-nya langsung ke laut gitu kan, kayak yang spektakuler di tebing tinggi. Nah kalau Sun Regis ini kayak lebih sederhana, tapi yang bikin keren dari mereka itu adalah servisnya sih Bobors. Jadi kita begitu datang langsung disambut cold towel sama welcome drink. Tapi kalau cold towel sama welcome drink kan sebenarnya agak biasa ya Bobors. Nah yang mau Bocan mention kenapa dia spesial adalah jadi pas Bocan check in itu Bocan datang sekitar jam 3 sore ya Bobors. Tapi pas Bocan check-in kamarnya tuh ternyata belum siap. Nah sebagai kompensasinya mereka tuh ngasih kompensasi yang menurut Bocan sangat worth it ya, itu adalah afternoon tea. Tapi ini perlu catatan ya Bobors, nggak semua tamu bisa mendapatkan kompensasi seperti ini gitu, karena kompensasinya tergantung kejadiannya seperti apa gitu. Tapi pas Bocan beruntung karena dapat afternoon tea gratis di sini. Dan tentunya afternoon tea di Sun Regis ini adalah tidak murah pastinya ya Bobors, karena Sun Regis gitu sarapan anak-anaknya aja tuh bisa 400 ribuan
gitu lah ya. Dewasa kadang-kadang bisa 400 ribuan gitu sarapannya. Nah ini afternoon tea pastinya tidak murah, tapi kita dapat menikmati layanan ini secara free. Jadi menurut Bocan hotelnya tuh nggak pelit, hotelnya generous sekali. Jadi dia untuk menutupi kekecewaan karena kita belum dapat kamar tepat waktu, mereka benar-benar mengganti waktu kita itu dengan pengalaman yang sangat menyenangkan, yaitu kita bisa menikmati kudapan-kudapan enak ini. Ini jusnya fresh, kopinya enak, cemilannya enak-enak, terus ada daging, ada lobster, ada salmon. Ini tuh cemilan tapi bahan-bahannya nggak yang murahan gitu loh Bobers. Jadi afternoon tea-nya tuh juga mewah banget. Terus selain itu adalah staffnya itu sangat sangat perhatian sekali, sangat atentif sekali. Misalnya kayak menerangkan detail makanannya, terus nawarin mau nambah ibu, misalnya ngeliat Bocan agak kerepotan ngambil ini kejauhan langsung dibantuin. Pokoknya perhatian banget deh. Jadi pas makan tuh kita kayak diliatinnya tuh bukan yang gimana, tapi ya karena mereka sangat ingin membantu Bobors. Jadi servisnya ini top notch. Ini jarang-jarang Bocan rasain servis sedetail yang ada di St. Regis Bali ini. Dan akhirnya kamarnya siap. Terus untuk semua tamu yang nginap di St. Regis ini, dia itu akan didampingi sama satu butler. Nah ini butler Bocan, kita janjian ketemunya tadi diantarin sama resepsionis tuh yang cowok resepsionisnya. Nah ini mbak yang ini adalah butlernya, tapi Bocan agak lupa namanya mbak siapa. Tapi ini mbaknya sangat ramah sekali, sangat luwes sekali, nyapa anak-anak juga enak, terus nerangin fasilitasnya juga enak. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti telepon saya, pokoknya dia ramah banget. Nah sekarang kita bahas kamarnya. Kalau untuk kamarnya, jujur Li, ini kamarnya luas sekali, tapi nuansanya agak tone warna itu yang agak hangat gitu loh Bobors, bukan yang bright terang benderang, tapi ini tonnya tuh yang kayak warm gitu. Terus kamarnya luas pastinya, tadi Bobors bisa lihat, dan ada fasilitas satu meja dan satu sofa. Terus di sebelahnya itu ada meja kerja. Nah ini meja kerjanya. Terus juga ada telepon, ada informasi soal hotel. Nah ini ada fasilitas televisi juga. Tuh, ini enak nih, anak Bocan bisa main. Pokoknya ini space-nya lega gitu kan. Terus ini TV-nya, dia masih TV kabel sih ya. Sayangnya masih TV kabel. Karena di era sekarang orang udah nonton YouTube, Netflix di mana-mana. Untuk TV-nya ini masih kabel, tapi dia nyediain colokan HDMI nih Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors bawa kabel HDMI bisa colok ke laptop lah ya. Terus ini juga ada welcome snack sama ada welcome fruit. Terus ada greeting message yang pakai nama diketik, jadi personal touch-nya tuh dapat banget. Terus area kamar mandinya, ini kamar mandinya juga luas Bobors. Jadi ada double sink di tengah sini, terus di pojok kanan tuh ada bathtub. Nah ini double sinknya di bawahnya biasa ditaruh hair dryer, handuk, amenitiesnya tuh di tengah situ itu juga lengkap. Nah ini di sisi sebelah kirinya ada shower terpisah sama ada toilet. Untuk amenities bathroomnya dia tuh pakai sodo gitu, saya lupa, ini susah disebutnya. Pokoknya itu merek, kalau nggak salah merek New Zealand atau Inggris, pokoknya merek luar juga, dan itu wanginya enak. Nah ini toiletnya nih Bobors. Sekarang kita beralih ke sisi seberangnya. Nah di sini ada bathtub lengkap dengan fasilitas televisi juga di depannya, dan ini bathtubnya ukurannya agak besar ya, jadi nggak yang single bisa double ya, bathtubnya gede. Terus disediain bath gel, garam mandi, sama ada sabun juga. Nah ini kita bisa berendam sambil nonton ya Bobors, karena ada layar TV-nya. Terus di belakang tuh jendela, pemandangannya ke kebun gitu. Ini adalah tipe kamar, tadi Bocan jelasin tipe suite ya. Jadi semua kamar di St. Regis tuh tipenya suite, tapi Bobors bisa request ranjangnya mau yang king size atau mau yang double bed. Kalau tadi Bocan tuh requestnya yang double bed, karena walaupun 2 ranjang tapi itu ukurannya bisa buat berdua. Nah ini tempat buat naruh koper. Jadi ada satu ruangan terpisah di samping kamar mandi. Ini buat naruh koper, barang-barang, tas segala macam ya, kayak walk-in closet gitu ya Bobors. Nah ini sekarang kita beralih ke area foyer. Jadi ini tuh depan pintu. Kalau yang ini connecting room ya Bobors, ini beda. Nah ini depan pintu ada tempat untuk minibar. Ini
anak-anak harus dijauhkan dari tempat sini karena itu minibarnya mahal. Ya, minuman alkohol yang mahal-mahal gitulah ya harganya. Terus ini ada snack. Terus tadi Bobors lihat itu tehnya TWG ya, tehnya mahal. Terus ini ada mini kulkas juga. Ada minibar isinya. Ini juga tentunya berbayar, jadi yang free adalah kopi sama tehnya. Dan sekarang kita keluar ke area terasnya Bobors. Ini area balkon, pemandangannya tuh ke garden view. Jadi kamar Bocan ini adalah sisi yang di deretan sama parkiran mobil tadi, cuma ketutup sih ya, jadi kelihatan pepohonannya aja, jadi tetap dapat garden view yang cantik. Dan kita udah selesai room tour nih ya Bobors. Sekarang kita mau jalan-jalan ke area pantai. Nah ini tadi tuh ada tas sama topi ya. Itu boleh dibawa pulang. Jarang sekali ya hotel yang menyediakan tas sama topi itu bisa dibawa pulang. Oh, kalau di Apurva Kempinski itu topinya boleh dibawa pulang. Cuma kalau tasnya dia ngasih tasnya yang tebel sih, jadi gak boleh dibawa pulang. Nah ini kalau yang di Sunrises tasnya tipis tapi tetap bagus lah ya. Lumayan buat naro perintilan barang-barang, apalagi cewek itu kan, naro barangnya bawa barangnya banyak. Nah ini kita mau ke area pantai. Sebenarnya untuk ke area pantai ini ada buggy car yang standby juga, cuma Bocan lebih pilih untuk jalan kaki. Nah ini bangunan hotelnya kalau dilihat dari sisi dari sisi taman. Terus di sini tuh masih ada bangunan-bangunan, coba ini untuk villa, jadi untuk yang private villa gitu. Dan di tengah sini tuh ada obor nih Bobors yang tadi tuh ya, di tengah kebun tadi tuh ada obor, itu nanti malam dinyalain. Nah sekarang kita mau lihat area poolnya dulu sekilas. Jadi ini bisa dibilang kayak apa ya Bobors, lagun pool yang panjang gitu. Tuh, ini dari ujung sana nyambung ke sini, terus yang di seberang jembatan tadi tuh ada yang untuk anak-anak karena poolnya ada pasirnya. Dan ini Bocan salfok sama daybednya sih ya Bobors, karena apa sih namanya, ini kayak gazebo-gazebonya tuh dikasih kain-kain jadi dramatis gitu. Nah ini kalau kita lihat ke area bangunan tadi tuh juga dramatis banget. Jadi walaupun hotelnya tuh yang megah wow dar der dor, tapi detail-detailnya yang bikin khas dan etnik banget Bobors. Nah ini kolam renang anak, ini 0,6 meter, jadi bisa buat anak-anak. Terus di sini banyak daybed sama payung-payung buat santai sambil pesen-pesen minuman atau pesen makanan gitu kan. Dan ini suasana sore di sekitar laut yang ada di Sunrises. Ini Bocan sebenarnya nggak bisa bilang private beach ya, karena peraturannya adalah pantainya tuh nggak boleh dimilikin hak private gitu kan. Cuma di sini emang nggak ada orang lokal, maksudnya nggak ada orang luar gitu, nggak ada orang luar dari area lain selain hotelnya. Jadi enaknya adalah nggak ada yang nawarin jualan atau nawarin apa Bobors, karena kadang kalau di hotel lain yang akses ke pantainya gampang gitu ya, itu kadang ada orang nawarin jualan apalah. Kalau ini enggak, jadi kayak bisa lebih tenang gitu menikmati suasana lautnya. Terus ini biasanya kan pantai di sekitaran sekitaran Nusa Dua itu kalau sore agak surut ya Bobors. Kayak kemarin tuh kita nge-review di mana, di Grand Mirage itu kan surut banget karena deket Tanjung Benoa. Kalau ini surut tapi masih ada air-airnya, jadi masih enak buat main-main. Nah ini suasana menjelang malamnya. Jadi untuk poolnya itu kalau nggak salah tutupnya jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi emang udah mulai sepi nih Kak Bobors kalau udah mulai gelap kayak gini. Dan Bocan tuh ngincer ada pertunjukan fire dance itu jam 6.15. Jadi jam 6 sore Bocan tuh bilang anak-anak suruh udahan karena kita mau nonton fire dance. Dan fire dance-nya nih di bawah tangga yang tadi ke tengah itu Bobors. Pas banget Bocan datang, gak lama tuh fire dance-nya udah mulai. Nah ini nih kita lewat sini melipir sedikit lewat restorannya karena ditutup dari sana gitu kan. Nah ini Bobors perhatiin lah ya, fire dance-nya tuh bukan yang cuma nari-nari ituin api doang, tapi dia tuh kayak ada misi khususnya, yaitu menyalakan semua obor-obor yang ada di Sunrises, yang ada di Hotel Sunrises ini gitu kan. Dan pertunjukan ini ada setiap hari mulai jam 6.15. Jadi kalau Bobors mau nonton jam 6 sore itu ya udah standby aja sih di sini ya. Nah ini cukup seru nih, pertunjukannya sekitar
15 menit sih, karena 6.15 sampai 6.30 aja, tapi ya cukup seru Bobers. Tuh itu tadi pemainnya lari kan, terus dia tuh nyalain obor yang di sana. Jadi ada obor, ada apa? Misinya tuh nyalain obor, udah selesai nyalain obor terus ya udah pertunjukannya usai. Nah ini sambil kita intip sekilas suasana lobby di malam harinya, pencahayaannya tuh Bobers, lampu-lampunya. Sebenarnya lobbynya tuh kelihatan sederhana gak sih Bobers, tapi kelihatannya homey dan nyaman ya. Cuma yang bikin paling terkesan adalah bunga-bunganya sih. Itu bunga di tengah bagus banget. Terus ini obor yang tadi dinyalain sama salah satu penari fire dance-nya juga. Dan sekarang kita mau lihat suasana malam hari di area kamarnya. Nah ini pencahayaannya jujur sih kurang terlalu terang ya Bobers, tapi ya masih oke lah ya, buat makan, buat kerja tuh masih bisa. Nah ini suasana malam hari di area depannya Bobers. Jadi kita tuh bisa pesen ojol ya kalau pas lagi nginep di sini. Bahkan katanya bisa dititipin juga, keren sih ini. Walaupun dia Hotel Sultan tapi kayak masih ramah ojol. Tapi selain pesen ojol, Bocan juga tuh sempat pesen makanan sih ya buat bayi, buat cemilan gitu. Bocan pesen fish and chip, terus sambil nganterin fish and chip, Mbak Butler yang tadi itu dia ngasih sweet treat buat anak-anak juga. Jadi ngasih cemilan snack sama ini sweet apa fish and chipnya. Kalau fish and chipnya ini berbayar. Nah ini bayi yang makannya susah banget, makannya piki-piki, doyan dia fish and chip. Terus Bocan tuh juga sempet request es batu. Buat apa? Buat bikin es kopi. Kita mau bikin es kopi. Ini dia nggak pakai mesin kopi ya Bobers. Dia tuh pakai teko yang ada saringannya gitu. Dan ini kopinya tetap enak sih. Untungnya Bocan punya sedia susu UHT juga. Jadi ditambahin berasa kayak cappuccino. Terus tinggal tambahin esnya. Nah ini kita bikin teh juga. Jarang-jarang nih ya. Cuma karena minibarnya menarik gitu kan ya. Terus bisa request es batu juga. Ya udah gagal estetik. Esnya muncrat. Oke, sekarang kita lihat kecepatan internetnya. Internetnya kenceng nih karena sampai 50 Mbps. Terus untuk uploadnya ya gede lah. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya langsung menuju ke area restoran karena kita mau sarapan. Untuk ke area restorannya tuh di seberang meja resepsionis itu. Kalau nggak salah namanya Bell Egg atau Bell Egg gitu ya. Agak lupa karena namanya kurang familiar. Dan untuk sarapannya ini yang free itu suami, Bocan sama si Mas Ray. Kalau si kakak itu udah kena charge ya. Terus si Mbak juga udah kena charge. Jadi untuk kakak sama si Mbak, Bocan pesenin makanan dari luar. Tapi ini untuk yang ke restoran kita cuma bertiga aja karena harga sarapannya lumayan. Kalau untuk dewasa itu bisa di atas 400 ribuan deh. Bocan lupa ya Bobers, tapi ya lumayan lah ya, namanya juga Sunrises gitu kan. Nah ini untuk sarapannya dia tuh konsepnya mini buffet sama ada menu main course yang bisa kita pesen di menu tadi nih Bobers. Nah ini menu buffetnya Bobers bisa lihat pilihan makanannya tuh nggak terlalu banyak, tapi semua makanannya itu berkualitas sekali. Jalan makanan, iya berkualitas karena dia nggak pelit. Kalau daging beneran, kalau salmon yang grade-nya bagus gitu. Terus untuk keju segala macam bener-bener ini dipilihin yang mahal-mahal. Ini the real sarapan sultan sih Bobers. Udah gitu dia tuh variatif banget. Jadi nggak cuma makanan Indonesia tapi juga ada Western, Korea. Jadi Asia segala macam itu pilihannya lengkap sekali. Nah ini Bobers bisa lihat daging-dagingannya, ada Turkish ham, smoked beef, terus yang dry beef segala macam. Terus ini sosis juga beda ya Bobers tuh. Sosisnya ini meaty-nya bener-bener meaty karena beneran daging, nggak dicampur apa-apa gitu, nggak kayak sosis pabrikan. Terus ini hash brown, terus ini kayak pie gitu, ada sayurannya. Terus ini bubur ayam juga ada. Bubur ayam juga ada. Nah kalau ini aneka kue-kueannya Bobers. Ini pastry-nya dia juga dipilihin mana yang gluten free, mana yang enggak. Kalau yang gluten free sih Bocan udah pernah cobain, kurang nampol ya. Emang yang tepung-tepung beneran tuh enak gitu. Ini croissant segala macem, bagel, terus roti tawar, terus ini roti gandum, roti macem-macem banyak ya Bobers tuh. Ada soft roll, ada pretzel segala macem. Terus kalau ini adalah menu untuk
untuk dessert yang manis-manis nih Bobers tuh. Ada boneka egg Nutella, jadi unik menunya. Terus ini egg cornernya, ini bagian jusnya, dan ini sushinya. Sushinya tidak pelit, itu salmon, tuna, segala macem. Bobers bisa nambah berkali-kali. Terus ini ada noodle station. Terus ini ada gelato sama es kriman, yogurt segala macam. Terus ini toppingnya ada crumble, meses segala macam juga, lengkap sekali Bobers. Nah ini slice fruitnya semuanya tertutup, jadi beneran higienis, dan ini kita bisa minta tolong ambilin ya Bobers. Terus ini untuk whole fruitnya, Bobers juga nggak perlu khawatir, bisa minta tolong kupasin atau potongin kalau misalnya perlu. Dan ini kayak manisan-manisan gitu, ada almond, apricot, terus kacang-kacangan. Nah sekarang kita lihat menu sarapan yang spesialnya Bobers. Jadi ada buku menu dan kita bisa request mau dimasakin apa. Nah ini Bobers bisa lihat ada stick egg, terus ada river lobster egg omelet. Ini bener-bener pakai lobster. Ini egg benedict. Bobers juga bisa request pakai salmon segala macam. Terus juga ada foie gras. Nah ini masih ada pilihan lainnya, pancake, nasi goreng untuk yang Indonesian food. Nah sekarang kita lihat menu yang udah Bocan pilih. Ini yang pasti pertama ada sushi buat si Mas Ray. Ini si kakak ngiri sih karena dia kan penggemar sushi juga, cuma dia nggak dapet jatah ya. Terus ini ada egg steak, ini juga enak egg steaknya Bobers tuh. Terus ini egg benedict, dia pakai salmon panggang. Terus ini ada foie gras, ini tuh ati angsa gitu Bobers, katanya itu makanan mewah. Cuma ada satu menu yang kelewat, yaitu lobster egg apa gitu. Bocan nggak pilih, itu lupa, nggak kelewatan. Katanya itu juga spesialisnya mereka. Nah ini kita lihat Pak Su makan egg steak. Terus ini lanjut ke dessert. Pokoknya makanannya enak-enak ya Bobers, dan sarapan di sini itu berasa eksklusif banget, berasa jadi raja banget, karena kita tuh nggak perlu yang repot bolak-balik ngambil ini itu. Setiap ada yang udah habis, piring langsung diangkat, langsung ditawarin, ada yang mau saya ambilkan lagi ibu, bapak. Pokoknya pelayanannya bener-bener mantap banget di sini. Dan udah selesai sarapan, sekarang kita lanjut ke pantai lagi. Kemarin kan pantainya masih masih surut karena sore. Nah ini kita mau lihat pantainya versi terang, versi paginya. Ini kita jalan kaki sambil olahraga karena tadi udah sarapan banyak ya Bobers. Nah ini kolam renangnya, kalau kemarin kan udah gelap tuh, udah sepi. Kalau pas siang gini dia itu rame pastinya Bobers. Terus juga kolamnya tuh luas banget, lengkap pastinya, ada kolam dewasa sama kolam anak-anak. Nah seger banget nih ya Bobers, di tengah panasnya matahari Bali. Ini kita bisa berendam di sini sambil main air, sambil pesen kelapa muda atau sambil pesen cemilan tuh. Jadi suasananya tuh enak banget. Dan untuk area pantainya dia juga punya daybed yang nyaman, disediain payung-payung segala macam, sama ada handuknya. Jadi handuknya udah disediain di masing-masing meja, sama itu ada air minum. Bener-bener seperhatian itu Bobers. Jadi di mejanya itu ada air minum dingin, botol sama gelas. Jadi kalau misalnya tamunya haus gitu habis dari pantai, bisa langsung minum, nggak perlu manggil-manggil pelayannya lagi. Ini beneran servisnya top notch banget gak sih? Iya kan, jarang lah hotel yang seperhatian itu. Nah ini bayi lagi mau lihat laut, dia masih masih kaget denger ombaknya karena suara ombaknya agak kenceng kan. Terus pas Bocan lagi santai di daybednya, itu juga ada pelayan bule nawarin minuman apa gitu. Jadi itu kayak komplimen buat tamu-tamunya. Ini hotelnya bener-bener nggak pelit sih. Itu bedanya kali ya Bobers ya, Hotel Sultan tuh kayak emang dia matok harganya mahal gitu, tapi untuk dari pelayanan, dari apa yang dia kasih ke tamu tuh dia totalitas gitu, nggak yang hitungan. Itu bedanya hotel yang beneran mahal sama yang biasa aja. Nah tadi udah dari pantai, sekarang kita balik ke area kolam renang yang berpasir. Ini anak-anak masih pengen main pasir, padahal di pantai juga tadi ada pasir ya. Tapi ya udahlah, turutin aja mereka mau mainnya di mana. Nah ini si bayi juga seneng main pasir tuh. Dan udah selesai, kita siap-siap balik ke kamar, kita bersih-bersih, mau mandi, terus mau check out. Nah ini Bocan udah mau check out ya, cuma kemarin tuh dikasih voucher es krim sama resepsionisnya, lupa nukerin. Ini nukerinnya pas mau check out. Tuh banyak banget ya komplimennya. Emang the real Hotel Sultan sih. Pokoknya Bocan
puas banget nginep di sini. Kalaupun ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi, pastinya mau balik lagi ke St. Regis Bali. Dan sekian review St. Regis Bali dari Bocan. Gimana, Bobors merasa puas juga nggak nonton videonya? Semoga Bobors yang pengen liburan kemana-mana, pengen nginep di hotel kemana-mana bisa segera keturutan juga ya, amin. Dan terima kasih udah nonton videonya, semoga menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.